Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Putri Dewi, NIM B03219058. Saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling individu dan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan review buku internasional yang berjudul Values Clarification in Counseling and Psychotherapy Practical Strategies for Individual. Artinya, klarifikasi nilai dalam konseling dan psikoterapi atau strategi praktis untuk individu dan pengaturan hidup by Howard Kirschenbaum. Bab 2 yaitu menerapkan nilai klarifikasi. Nah, di sini saya sudah membuat peta konsepnya. Peta konsep yaitu yang pertama yaitu proses klarifikasi keseluruhan. Yaitu yang pertama poin A, identifikasi masalah, yaitu memberikan skala nilai 1-10 pada klien untuk menggambarkan masalah. Contohnya, klien memiliki kontrol emosi atau amarah yang rendah, maka seberapa ingin klien memperbaiki manajemen marah dengan skala 1-10. Misal, skala 1, saya sama sekali tidak tertarik untuk mengerjakan manajemen marah, berarti tingkat konseling untuk memperbaiki masalahnya itu rendah, maka dikasih nilai 1. Untuk nilai 10, yaitu misalnya saya tahu saya perlu memperbaiki manajemen marah, berarti tingkat keinginan klien untuk memperbaiki masalahnya itu tinggi. Itu. Kemudian poin B, yaitu gunakan 1 atau lebih pertanyaan untuk melibatkan klien dalam bekerja tentang masalah. Poin pertama, pertanyaan klarifikasi. Yaitu konselor meminta 1 pertanyaan pada klien menggunakan salah satu dari 7 proses penilaian. Dan wawancara klarifikasi, yaitu serangkaian pertanyaan nilai kemudian mengklarifikasi nilai dengan melibatkan klien untuk mengatasi dilema. Selanjutnya, strategi klarifikasi nilai yaitu kegiatan terstruktur yang memiliki klarifikasi nilai, pertanyaan, inti, dan tambahan dapat digunakan dalam konseling individu maupun kelompok. Untuk poin C, yaitu mendorong 7 proses menilai. Yang pertama hadiah, yaitu menghargai. Menghargai ini yaitu membantu klien menjadi lebih sadar akan apa yang mereka miliki dan menghargai akan pentingnya hidup. Selanjutnya menegaskan dan berkomunikasi. Maksudnya yaitu mengkomunikasikan atau menegaskan perasaan, pendapat, tujuan, dan indikator nilai dengan orang lain. Poin kedua yaitu memilih, mempertimbangkan alternatif, atau melihat pertimbangan dari sudut pandang yang berbeda untuk menyelesaikan dilema atau pengambilan tindakan. Kemudian mempertimbangkan konsekuensi, yaitu mempertimbangkan pro dan kontra dari tindakan atau keputusan yang akan diambil. Kemudian memilih secara bebas, yaitu konseli memiliki pilihan sendiri untuk membebaskan dan memperdayakan pilihan yang berpotensi meningkatkan martabat, harga diri, dan harapan dari pilihan yang menyebabkan depresi. Kemudian acting, yang pertama pertanyaan atau strategi klarifikasi nilai meminta klien untuk mempertimbangkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mungkin dilakukan tentang masalah yang menjadi fokus. Selanjutnya, bertindak secara konsisten dengan pola, yaitu untuk memeriksa dan menetapkan pola dalam perilaku klien yang mewakili kebiasaan atau dorongan terkuat mereka. Poin D yaitu ciptakan suasana hormat dan non-imposisi nilai. Jadi di sini konselor dan konseli harus memiliki hubungan yang baik dan ciptakan hubungan yang nyaman dan aman agar proses konseling berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu pengungkapan diri konselor dan terapis. Yang pertama, membatasi waktu siaran. Nah, di sini konselor memiliki wewenang untuk membatasi waktu konseling, seperti misalnya paling sedikit 45 menit dan paling lama 1 jam, dan bila lebih waktunya akan diberhentikan secara paksa, itu bisa ya. Dan menjaga agar tetap pribadi. Nah, di sini konselor memiliki asas kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan dari masalah
yang sudah konselor ceritakan. Dan hindari mengajar atau berkhotbah. Nah, di sini konselor itu nggak boleh memiliki dominan. Jadi, konseling harus dominan dalam proses konseling. Jadi, konselor nggak boleh banyak ngomong gitu. Kemudian bersikap strategis tentang waktu, yaitu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Poin ketiga yaitu format perorangan dan kelompok. Dalam konseling individu, konseling menggunakan kertas dan pensil untuk menentukan peringkat pilihan secara beruntun dan membuat gambar yang mencerminkan tanggapan mereka. Kemudian klien akan merespon secara verbal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.